Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, yang Maha melihat segala perbuatan kita, Maha mendengar segala ucapan kita, dan Maha mengetahui segala isi hati kita. Yang karunia dan nikmatnya begitu banyak tercurah kepada kita semua, baik nikmat lahir, nikmat batin, nikmat yang kita minta ataupun nikmat yang tidak kita minta. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, bukan karena kita layak ataupun pantas untuk mendapatkannya. Maka hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita bisa senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada kaidah yang pertama kita sudah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia atau kepada orang lain. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan perintah untuk berlaku baik. Ya, berlaku baik. Jadi kaidah yang pertama kemarin berkaitan dengan ucapan, ya, ataupun perbuatan yang baik yang harus kita tunjukkan, ya, kepada orang lain. Nah, sebelum kita membahas kaidah yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, ada baiknya kalau saya sampaikan sebuah faidah, ya, bahwasanya segala hal yang kita alami, yang kita pikirkan, maka bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hal-hal yang memang berada di bawah kendali kita. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita, hal-hal yang memang kita punya pilihan di situ. Seperti kalau misalkan dalam kaidah pertama, ya, ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berlaku dan berucap yang baik. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini berkaitan dengan sesuatu yang berada dalam kendali kita. Kita bisa memilih apakah mau berucap yang baik atau berucap yang buruk. Kita bisa memilih apakah mau berlaku baik atau mau berlaku buruk. Ini adalah hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Sedangkan yang kedua, ada hal-hal yang memang itu di luar kendali kita, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita hindari, ya. Dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan ini, jamaah sekalian rahimakumullah, antara lain apa? Pertama, masa lalu. Jelas, kalau sudah terjadi kita nggak bisa rubah, ya. Kemudian masa depan, nggak bisa kita utak-atik. Kita juga nggak tahu seperti apa masa depan kita. Kemudian berkenaan dengan waktu, berarti yang bisa kita kendalikan apa, jamaah sekalian rahimakumullah? Kalau masa lalu, masa depan nggak bisa kita kendalikan, maka yang bisa kita kendalikan adalah apa? Masa sekarang. Masa sekarang. Oleh karena itu, jamaah sekalian Allah, cukup indah sekali, ya. Kalau tidak salah, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah taala, beliau memberikan salah satu tips agar hidup kita bahagia adalah jangan terlalu, ini saya bahasakan ulang dengan bahasa saya sendiri, ya, saya lupa redaksinya. Seringkali orang terlalu banyak berpikir tentang masa lalu dan masa depan, sehingga kemaslahatannya di saat ini menjadi terbengkalai.
Nah, ini mungkin karena kalau sekarang bahasanya atau istilahnya overthinking. Terlalu banyak mikir tentang sesuatu di masa lalu atau di masa mendatang. Sehingga hal-hal yang perlu dilakukan saat ini bisa dilakukan saat ini dan sebenarnya bisa menghasilkan manfaat yang besar. Kalau kita fokus pada saat ini, malah jadinya terbengkalai. Karena terlalu banyak mikir. Gitu. Dan mikirnya juga hal-hal yang sebenarnya apa? Tadi di luar kendali kita. Ini jamaah sekarang Allah. Maka penting sekali bagi kita untuk fokus ya pada kondisi kita saat ini. Ya, bukan berarti kemudian sama sekali kita nggak boleh. Jelas jamaah sekarang Allah. Namanya pikiran kita nggak bisa kita bahkan ya dalam kondisi tertentu kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Tahu-tahu teringat sesuatu di masa lalu. Tahu-tahu muncul keinginan, harapan tentang diri kita di masa mendatang seperti itu. Hanya saja menjadi tercela pada saat apa? Hal-hal itu ya membuat kita tidak berdaya. Karena kalau kita larut pada hal-hal di masa lalu atau larut pada hal-hal di masa mendatang yang itu semua tidak bisa kita kendalikan, kita menjadi apa? Seakan-akan nggak bisa apa-apa kan begitu. Iya kan? Nggak bisa apa-apa karena memang itu di luar kendali kita. Tapi kalau kita fokus pada apa yang saat ini ya bisa kita lakukan, maka kita akan punya pikiran yang akan lebih produktif. Dan ini ya sesuatu yang insya Allah bisa kita pahami dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya begitu. Ini berkaitan dengan waktu. Kemudian hal yang tidak bisa kita kendalikan juga adalah apa? Segala ucapan atau perbuatan orang lain. Jelas kan begitu. Entah itu ucapan perbuatan orang lain terhadap orang lain lagi atau terhadap kita sendiri. Kan kadang-kadang jemaah sekalian Allah, kita sering terlalu memikirkan bagaimana ya penilaian orang lain terhadap saya. Nah begitu. Apa nanti istilahnya itu pandangan mereka terhadap saya. Kan gitu. Sehingga kadang-kadang ya biasanya nih kalau misalkan orang katakanlah ya kalau untuk latihan public speaking buat anak-anak misalnya di santri pondok kami, kan biasanya kalau mau maju, apalagi belum pernah biasa public speaking, bicara depan orang banyak, ketika mau maju itu sudah terlalu memikirkan nanti orang lain akan melihat saya kurang begini atau mereka akan ngatai saya nggak bisa atau itu sudah macam-macam, padahal belum mulai ngomong gitu, tapi sudah terbebani dengan pandangan orang lain yang diduga akan menilai buruk, diduga akan punya pandangan negatif seperti itu. Padahal ya bahkan ketika orang berbicara sangat baik sekali, ya sangat elegan lah bahasanya, bahkan sangat memukau buat orang banyak, kita nggak bisa mengendalikan pandangan orang. Boleh jadi pasti ada 1-2 orang yang apaan sih ngomong kayak gitu, pasti ada pandangan-pandangan negatif gitu. Sesempurna apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pasti ada orang yang nggak suka. Ada ya entahlah ya, dengan berbagai macam motivasinya. Ya pasti ada yang akan mengkritik ini, mengkritik itu. Jadi kalau kita terlalu terbebani dengan pandangan orang lain terhadap kita, maka kembali kita akan menjadi orang yang tidak berdaya apa-apa. Karena terlalu dipengaruhi oleh pandangan orang lain. Maka jamaah sekarang Allah, kemudian yang tidak bisa kendalikan berikutnya adalah kondisi diri kita yang memang tidak bisa kita kendalikan. Seperti misalkan organ-organ tubuh kita di dalam, ya, lambung kita, jantung, paru-paru itu sudah di luar kontrol kita. Bahkan nafas saja ini jamaah sekalian Allah, kalau diserahkan oleh Allah kepada kesengajaan kita, kesadaran kita, tidur sudah amblas. Gitu. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kita kendalikan dari diri kita sendiri. Maka jamaah sekalian Allah, terus apa yang tersisa? Kira-kira apa? Ucapan dan perbuatan kita sendiri. Itu yang bisa kita kendalikan. Ucapan, perbuatan kita sendiri, baik yang zahir maupun yang batin. Batin ini maksudnya ucapan pikiran kita sendiri saat ini. Nggak bisa dipahami, nggak? Jadi ucapan perbuatan kita sendiri di saat ini itu yang bisa kita kendalikan. Dan hendaknya kita fokus pada hal itu. Ya. Gimana cara fokusnya? Ya,
jelas kita sebagai orang yang beriman ya mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia yang mengatur segala sesuatu. Ya, bahwa Allah memiliki rububiyah. Allah dialah yang menciptakan termasuk perbuatan dan ucapan kita. Dia yang memiliki alam semesta dan Dia yang mengatur. Maka pada saat kita sekarang ini dan di sini kita hadirkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur diri kita. Memberi kita begitu banyak nikmat. Memberi kita begitu banyak kemampuan. Kemudian kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya ilah. Ya, tauhid uluhiyah, bahwasanya pada saat ini saya harus berucap, bertindak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi semampu saya. Jadi pada saat ini. Jadi kalau pada saat ini berarti nanti ya setelah pulang ya kapanpun kita fokusnya pada saat ini. Ini jamaah sekalian Allah. Maka kaidah pertama kemarin ya sungguhnya berkaitan dengan apa? Sesuatu yang bisa kita kendalikan, ucapan dan perbuatan, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memilih ucapan dan perbuatan yang baik. Wa qulu linnasi husna. Maka jamaah sekalian Allah, kaidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu tapi itu justru lebih baik untuk kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu sementara itu adalah buruk bagi kalian. Ini jamaah sekalian Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang pertama keterbatasan pemahaman kita tentang sesuatu. Ya, keterbatasan pemahaman kita tentang sesuatu. Jadi boleh jadi ya, sesuatu ini apa? Kita pandang secara zahir sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Maka kita benci. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha luas justru memberikan kebaikan untuk kita melalui apa yang kita benci itu. Kebalikannya, boleh jadi ada sesuatu yang kita sukai ya, karena kita pikir dia akan bermanfaat buat kita. Ya, tapi ternyata dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya, sesungguhnya itu adalah yang akan memberikan kita keburukan, menyebabkan kita mendapatkan keburukan. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Jadi ini kaidahnya bunyinya seperti itu. Dan ayat ini ya secara menyeluruh ya secara lengkap sebenarnya berkaitan dengan kewajiban untuk berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kalian untuk berperang. Dan berperang itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Siapa yang suka perang? Ya kan, ancamannya nyawa. Paling tidak kalau nggak mati bisa jadi apa? Cacat. Ya, ada yang ya seperti itu atau terluka. Ya. Sesuatu yang tidak disukai, kurhul lakum. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka ya dengan peperangan ini, tapi justru perang itu lebih baik untuk kalian. Ya. Perang itu justru menjadi sesuatu yang lebih baik untuk kalian, dan ini terbukti jamaah sekalian Allah. Ya, di masa-masa sejarah kaum muslimin menegakkan kewajiban berjihad, ya, maka terlihat bagaimana kejayaan kaum muslimin saat itu. Tapi ketika sudah mulai kendor, ya, akhirnya apa? Ya, seperti ini saat seperti sekarang yang kita alami saat ini. Ya, maka jamaah sekalian Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu. Menyukai sesuatu maksudnya apa? Kalau tadi yang dibenci itu perang, kalau yang menyukai apa? Yang disukai apa? Kebalikannya, enggak perang, duduk-duduk aja. Santai. Ya. Ya kan, karena kan selamat. Orang kalau duduk-duduk aja ya berarti dia enggak ikut perang. Tapi apa kata Allah? Wa huwa syarrul lakum. Sementara itu apa? Sungguhnya buruk bagi kalian. Kemudian jamaah sekalian Allah, ditutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sementara kalian tidak tahu, tidak mengetahui. Jadi bagian akhir ayat ini
ya, menunjukkan keterbatasan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang sesuatu. Jadi intinya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, apapun yang Allah tetapkan dalam syariatnya, maka jelas itu baik. Ya, entah itu perintah, ya, misalnya melakukan apa? Salat 5 waktu, maka pasti di dalamnya ada kebaikan. Pasti di dalamnya ada kebaikan. Kemudian apapun yang Allah larang, pasti di dalamnya juga mengandung keburukan yang harus kita hindari, kan begitu. Walaupun secara selera, ya, selera diri kita menyukai hal tersebut, ya. Maka jemaah sekalian Allah, tentunya sebagaimana Rasulullah SAW, ya, sabdakan bahwasanya huffatil jannatu bil makari, bahwasanya surga itu apa, dikelilingi dengan perkara-perkara yang enggak disukai oleh diri kita. Ya. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh diri kita. Maka jemaah sekalian Allah, ya, tentunya di sini kita menyadari bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala ya justru terletak pada apakah kita bersedia untuk menyisihkan, mengenyampingkan kesukaan-kesukaan hawa nafsu kita demi meraih sesuatu yang lebih baik di sisi Allah, ya. Atau dengan ungkapan lain, apakah kita bersedia untuk, kalau tadi menyisihkan, mengenyampingkan kesukaan-kesukaan diri, karena memang ternyata itu buruk. Lawannya apa berarti? Mengenyampingkan kesukaan berarti apa? Menahan sesuatu yang tidak disukai demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekarang Allah, ya. Kalau tadi kan apa? Ayat tentang perang ini berkaitan dengan yang pertama, kan pengennya apa? Pengennya kan santai, duduk, nggak ikut perang, ya kan? Tapi apa? Duduk tidak ikut perang itu disisihkan, dikesampingkan, dibuang, ikut perang. Ya, itu yang lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh untuk apa? Kasus kita menahan sesuatu yang enggak kita sukai. Bisa dipahami nggih? Menahan sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan juga oleh pengarang kitab ini, ya. Bahwasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah, ya, istri-istri kalian dengan ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kalau kalian tidak menyukai istri-istri kalian, fa in karihtumuhun, kalau kalian tidak menyukai istri-istri kalian, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu sementara Allah menjadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Nah, ini jemaah sekalian Allah, jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sebisa mungkin dalam kondisi di mana suami istri itu konflik, ya, cukup berat, ya, cukup pelik masalahnya, sebisa mungkin suami itu apa? Diarahkan oleh Allah untuk apa? Mempertahankan istrinya. Jadi apa? Di sini apa? Fa in karihtumuhun, kalau saja kalian membenci mereka, maka boleh jadi apa? Kalian membenci sesuatu padahal apa? Di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Yang menarik jemaah sekalian Allah, di sini Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang bagi lakum ayyuhal azwaj, ya, hendaknya kalian wahai para suami, antum siku zaujatikum ma'al karahati lahun, kalian pertahankan istri-istri kalian walaupun kalian enggak suka sama mereka, ya. Fa inna fi dzalika khairan katsiran, karena sungguhnya di dalam hal itu terdapat kebaikan yang banyak, seperti, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi mempertahankan di sini maksudnya apa? Tetap bermuasyarah, mempergauli istri dengan baik. Ya. Katakan misalnya mungkin akhlak istri yang kurang baik atau mungkin ada kekurangan, ya, tapi kita tetap bersabar, ya, memperlakukan dengan baik, memperlakukannya dengan baik. Nah, ini kan berarti ada pahala kesabaran. Dan sabar ini justru akan mendatangkan kebaikan. Dan kebaikannya contohnya tadi, pertama menjalankan perintah Allah, kemudian wa qabul wasiyatihi allati fiha sa'atud dunya wal akhirah. Ya. Dan berarti orang ini menerima wasiat Allah. Ini kan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan istrinya yang tidak dia sukai. Kemudian di situ ada mujahadatun nafs. Ya, perjuangan melawan hawa nafsu sendiri. Kemudian belajar untuk berakhlak yang mulia. Ya, bahkan kata beliau, ya, boleh jadi ya seseorang bisa saja mendapatkan rezeki anak yang soleh karena dia mempertahankan istrinya yang tidak dia suka. Ini jamaah sekalian Allah. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dari sisi-sisi lain. Itu dengan kesabaran dia mempertahankan istrinya. Ini jamaah sekalian Allah. Jadi dua ayat ini, yang kaidah kedua ini, yang satu berkaitan dengan apa? Membuang sesuatu yang disukai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disukai itu berarti kan harusnya kan ditahan, ya kan? Kita kan kalau sesuatu yang berkaitan dengan kesukaan kita tahan kan begitu. Tapi apa? Kita buang. Kenapa? Dalam kasus perang, ya, kita buang karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Sementara untuk sesuatu yang tidak kita sukai, secara naluri apa? Kita buang, ya kan? Kita benci, kita buang, kan begitu. Tapi kita pertahankan supaya apa? Boleh jadi ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan bersabar ya, terhadap apa yang dibenci itu. Ini jamaah sekalian Allah. Jadi kemudian ya, beliau ya Syekh Abdullah ini memberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh tentang kasus di mana ya seseorang dia mempertahankan ya sesuatu yang dia benci ya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini adalah kisah Nabi Yusuf. Ya, lagi-lagi disebutkan bagaimana beliau alaihi salatu wassalam ya bersabar dengan segala macam godaan ya, kemudian perlakuan buruk dari saudara-saudara dan seterusnya. Ya, tapi kemudian ya bahasanya happy ending ya, semuanya akhirnya berakibat baik ya, berakhir dengan baik dan kemuliaan Allah berikan kepada beliau. Kemudian jemaah sekalian Allah, ada juga kisah tentang Nabi Khidir yang membunuh anak kecil. Ya. Dan ini jemaah sekalian Allah, ya, kita bisa contoh yang sangat cukup jelas sekali. Ya. Ada dua orang tua, ya, bapak ibu yang mereka itu beriman, soleh, punya anak kecil, ya, mungkin masih lucu-lucunya, masih imut-imutnya. Kemudian Nabi Khidir datang sementara anak itu sedang bermain, dalam sebagian riwayat, ya, lalu ketika sendiri langsung dibunuh, ya, langsung dibunuh. Ternyata apa jemaah sekalian Allah? Tafsir atau penjelasan Nabi Khidir apa? Beliau mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kutip ya, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil yang dibunuh, maka apa? Kedua orang tuanya beriman, soleh. Ya, fa khashina ayyulhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kami khawatir anaknya itu nanti kalau sudah besar, ya, itu justru malah memaksa kedua orang tuanya menjadi apa? Menjadi kafir, menjadi murtad. Gitu. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami ingin ya supaya Allah Subhanahu wa taala Rabb keduanya, orang tua tadi, memberikan ganti yang lebih baik dari anak yang dibunuh ini. Artinya jemaah sekalian, secara zahir ya, ketika kita katakan dalam posisi dua orang tua yang anaknya dibunuh ini, perasaan kita gimana? Kalau anak itu mungkin kena kecelakaan, di luar kendalinya mungkin nggak begitu. Tapi kalau dibunuh orang kan subhanallah, sedihnya akan bertambah lagi. Tapi ternyata dalam buruknya makdur sesuatu yang Allah takdirkan itu, ternyata ada hikmah bahwa Allah ingin apa? Memberikan anak yang lebih baik, lebih soleh. Sementara ini kalau tetap hidup akan berakibat buruk kepada kedua orang tuanya.
Maka jemaah sekarang di sini betul-betul ya kita bahasa Jawanya mungkin pasrah, bongkoan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengatur, yang pengaturannya sebaik-baik pengaturan, ilmunya yang maha luas meliputi segala sesuatu, dan rahmatnya maha luas meliputi segala sesuatu. Maka seorang hamba yang beriman ya, dia tidak akan pernah berputus asa. Kenapa? Dia yakin bahwa apapun takdir ya buruk yang Allah timpakan kepadanya, pasti di situ ada kebaikan yang ingin Allah sampaikan kepada dirinya. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Baik. Kemudian berikutnya ya, contoh berikutnya ya, aplikasi dari kaidah ini ketika perang Badar ya. Perang Badar, ketika kaum muslimin pada saat itu ya, mereka sebagian ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun ya. Sungguhnya sebagian dari kalangan orang-orang beriman lakarihun, benar-benar tidak suka untuk untuk keluar berperang ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya, bahwasanya justru dalam peperangan Badar itu, walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, orang kafir 3 kali lipatnya, tapi ternyata menjadi sebuah peperangan yang fasil, artinya betul-betul menentukan ya sejarah kaum muslimin setelahnya ya. Karena setelah kaum muslimin menang, orang-orang Arab mulai membuat perhitungan, wah ternyata kaum muslimin yang dulunya sedikit lemah ternyata bisa mengalahkan mereka yang jumlahnya cukup besar. Nah, mereka mulai mengulang ya perhitungan terhadap kekuatan kaum muslimin ya, dan efeknya cukup besar sekali ya. Ini jemaah sekarang Allah. Kemudian aplikasi berikutnya ya, dalam kisah Ummu Salamah pada saat suaminya meninggal dunia ya. Kalau Ummu Salamah berarti suaminya siapa? Abu Salamah. Abu Salamah ya. Ketika meninggal Abu Salamah, maka Ummu Salamah bercerita ya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha ya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dapat musibah mengucapin apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada sambungannya ya, ini harus hafal nih jemaah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran kepadaku dalam musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik ya, dari apa yang sudah hilang dariku ya. Maka apa? Kata Rasulullah, kalau seorang hamba mengucapkan hal ini dengan penuh keimanan, maka apa? Allah akan ganti dia yang dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ketika meninggal Abu Salamah ya, Ummu Salamah mengatakan apa? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ah, ini istri setia ini ya. Dia nggak ada dilihat dunia ini laki-laki lebih baik daripada suaminya. Tapi ketika apa? Karena memang ada tuntunan syariat seperti itu, maka apa? Beliau mengucapkan tetap doa ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti lebih baik, yaitu Rasulullah SAW sendiri sebagai ganti dari suaminya. Ini jemaah sekalian Allah ya, beberapa kisah ya, aplikasi dari kisah ini. Satu kisah lagi terakhir. Ini kisah disebutkan oleh pengarang kitab ini ya, kejadiannya bukan ini ya. Jadi ada sebuah kisah yang memang tampaknya ini viral ya, sempat viral. Jadi ada seorang laki-laki datang ke bandara ya, karena kecapean tidur, ternyata pesawatnya sudah terbang duluan ya, sudah take off ya. Ternyata ya, akhirnya dia ketinggalan. Tidak lama kemudian ternyata apa? Ada berita bahwa pesawat itu jatuh ya. Akhirnya apa? Dia baru menyadari bahwasanya apa? Keburukan ya dengan ketinggalan pesawat ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi dirinya. Walaupun jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun kita perlu memahami bahwa yang jatuh ya, korban pesawat jatuh ini
belum tentu semuanya itu mendapatkan keburukan. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi setiap orang itu nanti Allah yang Maha tahu maslahatnya masing-masing. Ya, boleh jadi memang karena ada di antara orang yang di pesawat jatuh itu apa? Ada memang yang Allah tetapkan dia niat baik, ya kan? Sehingga apa? Bisa jadi mati syahid dalam kondisi seperti itu. Ya tergantung niatnya apa. Maka jemaah sekalian mohon tentunya bagi seorang mukmin apapun keadaannya, ya, maka tidak ada istilah buruk. Ya, apapun keadaannya. Karena selalu akan ada kebaikan di balik apa yang dia alami. Maka jemaah sekalian mohon ketika kita sedang dalam kondisi seperti ini, kita perlu nih hafal ya potongan ayat ini jemaah sekalian. Wa'asa an tuhibbu wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Demikian jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin pertanyaan. Yang pertama tentang kisah Nabi Khidir yang disampaikan membunuh seorang anak kecil itu. Apakah Nabi Khidir itu dia membunuh karena menyangka bahwasanya bisa jadi ketika dewasa nanti dia akan membuat orang tuanya murtad? Ataukah karena Nabi Khidir itu mendapatkan wahyu dari Allah sehingga yakin kalau anak itu kalau tetap dijaga hidup akan membuat murtad orang tuanya? Kemudian yang kedua, apakah ada dalil yang menyatakan bahwa sampai saat ini Nabi Khidir itu masih hidup? Karena saya pernah beberapa kali mendengar seorang kiai itu menyampaikan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Kemudian yang ketiga tentang ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan ketika kita mendapatkan share-sharean di WA itu kabar juga tentang seorang yang meninggal, kita menjawabnya innalillahi, padahal kita tidak kenal jenazah. Apakah ucapan seperti itu benar ataukah kita justru menyampaikan doa yang lain ketika mendapatkan berita juga dari orang lain? Yang pertama, apakah Nabi Khidir tahu bahwa menduga bahwa nanti anaknya akan besar atau dia mendapatkan wahyu? Kalau wahyu berarti kan sifatnya pasti, kan begitu ya masing-masing pertanyaannya itu. Jadi kalau apakah antara kepastian atau hanya dugaan? Wallahu alam, yang bisa kita baca di sini beliau mengatakan fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, maka kami takut. Fakhashina, ya, khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra, bahwasanya dia nanti anak ini akan apa? Irhaq itu berarti apa? Memaksa atau membuatnya itu kepayahan, ya, dan membuat kedua orang tuanya menjadi kufur. Maka kata-kata khashina, khawatir, ya, wallahu alam, boleh jadi ya karena memang beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi. Seperti itu. Tentang apa yang akan terjadi. Jadi kita meyakini bahwa beliau adalah seorang nabi, ya, seorang nabi. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa beliau itu hanya rajulun salih, seorang laki-laki saleh, wallahu, tapi Nabi Khidir. Maka beliau mendapatkan wahyu dan apa yang beliau lakukan jelas memang berdasarkan pengetahuan yang Allah berikan kepadanya, ya. Jadi kan wa'allamnahu min ladunna ilma, ya, bahwasanya kami memberikan Khidir ini ilmu dari sisi kami, gitu. Ilmu dari sisi kami. Itu pertama. Jadi memang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah masih hidup? Wallahu alam, yang saya dapatkan dari penjelasan para ulama bahwa pandangan seperti itu pandangan yang batil, ya, pandangan yang batil. Jadi tidak ada bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, bahwa ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu diucapkan
bisa oleh orang yang mendapatkan musibah secara langsung, ya, ataupun kita yang sebagai sebagai saudaranya, sebagai tetangga atau sebagai kenalan, ya, atau ya kita saudara sesama muslim. Maka siapapun, ya, kalau misalnya ada saudara kita yang meninggal, ya, maka kita seakan-akan ikut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara kita tersebut. Ya, jadi kita mengucapkan juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sama seperti bisa bacanya. Ada lagi mungkin pertanyaan lain? Cukup? Nah, satu lagi ya, Pak. Satu lagi, Ustaz. Tafadhol. Ini apa yang Ustaz sampaikan tentang kontrol, saya menjadi dari saya pernah mendapatkan pelatihan tentang itu, di mana intinya adalah kita ada yang under control, kemudian ada under influence, Ya. tapi emang betul-betul ada out of control. Jadi bagaimana dengan yang Ustaz sampaikan tadi? Terima kasih. Iya. Jadi ada pembedaan seperti itu. Jadi kalau maksudnya yang under influence itu kayak misalnya orang, ya, kita nggak bisa mengendalikan orang, tapi kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, sebenarnya pembagian ini sesuatu yang ya bisa saja dikembangkan, tapi saya lebih memilih menggunakan dua pembagian tadi untuk menyederhanakan, ya, seperti itu. Jadi saya kira nggak ada saling bertolak belakang dalam hal ini. Yang jelas pembagian seperti itu sesuatu yang logis, gitu, logis saja, karena memang secara pengalaman, ya, kita memahami, menyadari bahwa memang ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Jadi intinya jamaah sekalian Allah, dalam pembagian pengalaman-pengalaman ini, bahwa kita hendaknya fokus pada hal-hal yang memang bermanfaat buat kita, gitu. Jangan kita habiskan waktu yang memang hidup cuma sedikit, ya, untuk memikirkan hal-hal yang akan membuat kita, ya, tidak berdaya, merasa tidak mampu berbuat apa-apa, itu saja. Ya, karena justru contoh saja, misalkan kita pas lagi ngobrol soal kondisi bangsa ini, misalkan bolak-balik kan terima berita ini, berita itu, ya kan, kita ngobrol 1 jam aja ngebahas berbagai macam kasus. Perhatikan hati kita jamaah sekalian, kita merasa kok kayak begini banget, gitu ya, bangsa ini. Kita kalau bisa nggak usah jadi orang Indonesia gitu kan, gitu. Dan nggak bisa berbuat apa-apa karena memang ya itu, ya, pikiran akan mempengaruhi perasaan kita. Ya sudah, kita buang, nggak usah banyak baca-baca berita yang nggak jelas, ya, toh itu juga nggak bisa kita rubah, kan begitu, ya, nggak bisa kita rubah. Maka kita alihkan, ya, pikiran kita pada hal-hal yang memang bisa kita lakukan, bisa kita perbaiki saat ini juga dan di sini juga. Itu akan memberikan efek yang lebih powerful, ya, insya Allah, dengan izin Allah. Apalagi kalau diiringi dengan tawakal, ya, diiringi dengan bahwa ini memang ilmu, bahwa ini sesuatu yang jadi dari Allah. Ya, saya kira itu yang perlu kita latih, ya, pada diri kita ini. Barakallahu fikum, saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan taufik serta hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.